Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Restu semuanya. Jumpa kembali di podcast Restu. Kali ini di siang yang mendung syahdu ini sudah bersama kita seorang narasumber yang masih muda, unyu-unyu, tapi cerdasnya luar biasa. Nah, akan kita perkenalkan siapakah beliau. Monggo Mas Zikron langsung diperkenalkan dari mana, nama lengkapnya siapa, lengkap dengan statusnya ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan di BPR Restu ini Bu ya. Di kesempatan siang hari ini ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan lancar aktivitasnya di siang hari ini. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zikron. Saya di sini mewakili dari kantor kami di Futake Indonesia ya. Di Futake Indonesia saya selaku General Manager di salah satu perusahaan pengecoran logam yang ada di Klaten, dan sepertinya kita lihat-lihat cukup terbesar Bu di Klaten. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian untuk tinggal kami atau saya tinggal di Jogja. Kemudian kalau statusnya sudah menikah Bu. Alhamdulillah sudah laku. Sudah laku ya. Iya. Anaknya anak 1 umur 2 tahun. Oh, masih unyu-unyu ya. Masih lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya, enggak apa-apa. Oke Mas Zikron, demikian tadi perkenalannya ya. Ini kira-kira kita pengen tahu nih Mas Zi, untuk Futake Group apa ya? Ini sendiri tuh kira-kira berdirinya itu kapan? Kemudian gimana sih awal mulanya bisa membentuk perusahaan yang bergerak di bidang aneka logam ini ya, dari yang produk kecil-kecil, dari yang souvenir sampai dengan yang besar seperti kayak tiang lampu jalan, itu tuh awalnya idenya dari mana? Iya, Futake Indonesia sendiri itu berdiri belum lama sebenarnya Bu. Itu kalau nggak salah itu di tahun 2020-an awal Bu. Untuk Futake Iya, masih balita juga ya, masih balita juga masih ya. Belajar. Tapi Kembar Futago Group, beliau di Futake itu di bawah naungan Kembar Futago Group. Itu ya sudah setengah dekade. Iya, alhamdulillah. Berarti kayak generasi penerusnya ya ini ya, penerusnya dari betul. Yang Futago. Nah, iya. Untuk yang Futake Indonesia sendiri ya tentu karena penerus, untuk produk-produknya rata-rata ya mengikuti produk-produk sebelumnya. Nah, itu produknya apa saja? Produknya kalau secara brand atau secara umum itu bisa disebut kita itu Bu, kalau sekarang semua turunan logam bisa kita buat. Baik itu skala besar maupun sampai skala kecil. Di antara skala kecil mungkin kayak misalnya yang kecil-kecil buat pisau atau palu, bahkan ada hot plate, kemudian itu kecil-kecilnya Bu. Oh, berarti sampai ke alat-alat rumah tangga pun bisa ya. Betul. Oh iya, dari kebutuhan baik itu dari instansi, rumah tangga sampai kantor-kantor semua bisa ya, berarti ya. Bisa. Oke, perlu dicatat ya sobat Restu sekalian. Betul. Kemudian untuk skala besarnya rata-rata kita aktivitas biasanya yang banyak order itu aktivitas besarnya seperti tiang lampu, kursi, kemudian juga nanti ada taktel atau guiding block, kemudian juga ada ornamen, misalnya kalau sahabat Restu nanti ke jalan-jalan ke Surabaya atau bahkan ke Jawa Timur Bu, atau ke Jepara mungkin. Iya. Itu ada masuk Jepara itu ada tulisan selamat datang dan seterusnya, itu buatan kita. Wow, bangga banget ya jadi orang Klaten ya. Kemarin waktu kita jalan kayak ke Malioboro atau misalkan ke pusat-pusat tempat kita jalan di kota-kota besar, itu memang sudah banyak ya Mas ya, di situ ada. Kayaknya kalau kita ngelirik nih, wah ini kayaknya buatan Futake nih. Kita kayaknya tuh di hati tuh ikut seneng gitu ya, ikut bangga ya. Wah ini Klaten ya, lokal. Kalau Klaten bisa sampai sini gitu ya. Tahunya kan kalau Klaten itu tengah-tengahan Bu. Tengah-tengah. Kalau hanya lewat aja ya. Kalau misalnya ditanya kalau sekitar area Prambanan yang masuk Klaten itu mana daerahnya, saya daerah Jogja. Cuman kalau arah-arah Solo
di mana? Saya di Solo. Nah, Walaupun itu tinggalnya di Klaten, Bu. betul. Dan sebetulnya itu harusnya kita tuh harus Iya, bangga loh bangga, ya. betul. Jadi orang Klaten bilang aja Klaten, jangan bilang Solo atau Jogja. Mungkin kita mengawali nih, Bu. Betul, Ji. Mungkin ini salah satu misalnya keuangan terbaik Restu ada di Klaten. Betul, alhamdulillah. Kemudian juga ada Futake Indonesia ada di Klaten. Bisa bersinergi ya. Ini Bisa Futake sama bersinergi. BPR Restu dicatat ya Sobat Restu semuanya ya. Jadi Dan pernah sinergi kan, Bu? betul. Ini pernah kita sinergi. sudah beberapa kali bersinergi ya Ya, Mas Zi ya, sinergi. antara BPR Restu dan Futake ini sendiri. Terakhir mungkin ada pertemuan UMKM itu, Bu, Betul ya, ada pertemuan sempat, UMKM. Adanya kerjasama sekaligus ada aktivitas untuk membesarkan UMKM di Klaten. Iya. Harapannya seperti ya salah satu kami Betul, dari betul. dulu UMKM kecil sehingga besar bisa menjadi ya walaupun sekarang belum terlalu besar tapi sudah lumayan. Nah, harapannya dari UMKM yang lain juga bisa mengikut itu. J. Nah, itu. Harapannya seperti itu ya Mas Zi ya. Nah, masuk ke yang tadi yang produk-produk yang Malioboro dan seterusnya. Betul. Nah, kita juga masuk di beberapa proyek-proyek strategi nasional, Bu. Di antaranya ada misalnya di Borobudur. Betul. Kita nanti kalau sahabat Restu nanti jalan-jalan ke Borobudur itu ada tiang lampu mirip dari pintu masuk sampai nanti pusat Borobudurnya itu ada lampu kiri kanan itu. Betul. Salah satunya produk kita. Wah, Futake punya ya, Futake punya itu. Wah, melenggang di Borobudur juga. Kemudian betul. Yang sering jalan-jalan, sering healing biasanya. Iya, Bu. betul. Sering healing ke misalnya Labuan Bajo. Labuan Bajo itu tiang yang melengkung-lengkung itu yang tinggi kurang lebih ada yang 9 sampai 12 meter itu dan cukup banyak waktu itu diproduksi itu juga dari Klaten dan kami yang membuat gitu. Luar biasa sebau itu ya. Kemudian Wah, ada juga cocok di banget. Danau Toba juga sama Bu, pernah. Terakhir baru selesai sekitar 1 bulan yang lalu tuh Taman Mini Indonesia Indah, Bu. Sudah sampai Jakarta. Dan Betul. insya Allah di tahun ini dan tahun depan kita sudah MOU dengan Dinas Jakarta, terutama PU sama Bina Marga juga untuk memasok kebutuhan terutama trotoar yang ada di DKI Jakarta. Wah, gitu. luar biasa. Seperti itu tuh pastinya ditunjang SDM yang memang betul-betul ini ya paham banget ya bagaimana caranya harus memasarkan nih biar bisa tembus ke dinas, biar bisa tembus sampai keluar daerah bahkan sampai di luar negeri juga ya Mas ya. Kita sudah mendengar kalau Futake ini sudah ada di beberapa negara tetangga juga. Nah, ini masih kita pengen tahu nih untuk SDM-nya ya tentunya yang sudah harus benar-benar siap ya untuk itu semua untuk biar bisa kompetitif banget dibandingkan dengan perusahaan logam yang lain itu. Terus pemasarannya ini Mas, pemasarannya tuh dengan cara apa? Seperti apa? Bisa dijelaskan biar nanti sobat-sobat UMKM yang lain itu bisa mencontoh karena Betul. kita tahu semua kemarin kita sempat dihantam dengan pandemi. Kurang lebih 2 tahun pasti untuk segala kegiatan offline off semua dan nggak bisa kemana-mana. Tapi Futake ini tetap bisa fight, bahkan pesanannya tuh bisa sampai ke seluruh Indonesia bahkan ke beberapa negeri betul beberapa negara tetangga itu bisa diceritakan Mas pemasarannya. Kalau pemasaran sendiri sebenarnya hampir sama seperti yang lain Bu ya. Ya. Paling yang ada di kita itu kita di perusahaan kita bagi tugas. Kita juga sangat beruntung dan sangat bangga juga dengan owner kami. Beliau masih muda, beliau namanya Pak Vicky Arif Ardianta. Betul. Beliau ini visioner sekali gitu Bu. Kemudian penuh dengan target dan capaian. Betul. Sama dong seperti kita. Iya, sama. Sama ya. Sehingga kami di perusahaan kantor juga harus mengikuti beliau. Harus mengikuti. Walaupun kita bagi tugas, walaupun beliau tidak rutin di kantor. Tapi tugasnya itu melekat terus gitu. Nah, salah satu bentuk pemasaran kita bagi tugasnya adalah kalau saya pribadi itu akan menghandle di aktivitas kantor Bu. Nah kemudian kalau beliau ini tadi karena beliau ini masih muda, semangat tinggi, kemudian visi misinya visioner juga, kemudian punya capaian dan target sehingga relasi beliau banyak sekali. Iya. Apalagi beliau ini
kemana-mana gitu. Organisasi ikut, organisasi ikut, komunitas apa ikut gitu ya. Karena memang di situ kita dapat relasi dari situ ya. Makanya nih sahabat restu yang yang sekarang sedang mendalami UMKM mungkin Bu ya. Itu salah satu tipsnya adalah cari relasi sebanyak-banyaknya. Nah, dicatat relasi itu sangat penting. Sebanyak-banyaknya ya, karena semakin banyak relasi, siapa tahu nanti kita nggak tahu jalan dari mana ya rezekinya. Nah, dari situ. Nah, relasinya ini memang paling penting. Kalau menurut saya nomor pertama ya. Relasi. Nah, kemudian selanjutnya karena owner tadi sudah mengambil posisi relasi, kami pun mengambil posisi yang lain. Walaupun relasi nanti akan kita bagi tugas juga. Relasi owner mungkin ke misalnya ke dinas-dinas, kami ke misalnya ke pemerintah yang kayak swasta gitu ya, atau corporate gitu. Nah, walaupun di aktivitas pemasaran yang lain kita juga lakukan. Nah, di beberapa pemasaran yang kita lakukan yang di kantor, terutama dengan tim yang kita sudah buat sedemikian rupa, itu semua aktivitas digital kita ikut. Luar biasa. Berarti tetap semua SDM-nya melek digital lah istilahnya ya, anak-anak muda semua ya. Kita sudah pernah juga ya Sobat Restu, kita memang sudah beberapa kali bersinergi dengan Futake. Memang kita lihat SDM-nya di sana tuh semua muda-muda. Masih muda-muda. Dan betul-betul cekatan ya dalam hal teknologi juga sangat menguasai. Jadi memang saya kira di era pandemi seperti kemarin itu memang itu yang dibutuhkan ya. Betul. Berbicara SDM Bu ya, kenapa muda mungkin ya diawali dari GM-nya juga masih muda Bu. Ownernya juga masih muda. Iya, owner kita 34 tahunan. Jadi mungkin untuk mencari yang bisa satu frekuensi ya, satu visi misi dan bisa visioner semua tuh memang kita harus nyari yang muda. Betul. Kemudian punya kompeten. Iya. Nah, di antaranya masalah SDM ini saya selama di Futake ini cukup berat Bu. Betul. Ngurus SDM. Kira-kira berapa ton itu beratnya masih? Beratnya itu ya di antaranya adalah kita dituntut di SDM di kantor kami, di perusahaan kami itu dituntut untuk bisa semuanya. Iya, HNGBI lah ya istilahnya HNGBI. Ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti maka biasanya mengundurkan kurang diri. Nyaman. Bahkan mungkin beberapa juga kita keluarkan. Apa itu syarat-syaratnya kalau kaitannya dengan SDM? Ya, kalau kaitannya dengan pemasaran juga ini ada aktivitasnya. Jangan sampai kita itu mudah untuk memasukkan orang. Betul. Itu prinsip kami. Iya. Susah untuk memasukkan orang, tapi juga susah untuk mengeluarkan orang. Betul. Iya. Tadi ada beberapa perusahaan kan mudah sekali, yang penting masuk, nanti seleksi tidak. Kami dari awal seleksi dengan baik-baik. Setelah itu kalau memang tidak kompeten tidak kita terima. Sampai seperti itu pemilihan SDM-nya. Berarti betul-betul selektif ya. Kemudian dia juga selektifnya tuh selektif yang betul-betul dia punya value yang benar-benar memenuhi kualitasnya ya. Betul. Sempat ada informasi atau proses rekrutmen SDM itu ada beberapa kurang lebih waktu itu ada 100 pendaftar. Yang keterima hanya 2 orang. Wow. Dan yang siap untuk kita beri tantangan cuma 1 orang, akhirnya cuma 1 orang yang masuk. Gitu ya. Iya, memang. Dan itu prosesnya waktunya 3 bulan, cukup lama sebenarnya. Cukup lama ya, berarti dengan beberapa tahapan proses gitu ya masih ya. Betul. Untuk rekrutmennya sendiri. Nah, masuk ke masalah SDM, kemudian masuk ke aktivitasnya. Betul. Nah, aktivitasnya tadi masuk ke kaitannya dengan strategi pemasaran apa yang dilakukan. Betul. Nah, itu yang kita tunggu nih buat nanti untuk inspirasi teman-teman UMKM bisa diterapkan ya. Betul. Strateginya ini dari Futake ya. Kita menerapkan untuk kaitannya dengan strategi pemasaran selain juga kita selektif SDM, kemudian nanti aktivitasnya adalah semua aktivitas digital marketing kita lakukan. Apa itu? Di antaranya adalah website. Website ya. Itu kenapa saya sebutkan website dulu, karena website ini pertama penjualan tertinggi kami. Oh gitu, dari website ya. Website. Makanya tidak jarang di beberapa tempat itu Bu, sempat saya diskusi di beberapa tempat itu tidak punya kantor. Tidak punya SDM juga. Iya, tapi punya website. Punya website. Nah, yang penting punya itu ya, dunia maya ya, dunia maya. Betul. Karena sekarang itu
banyak mindset UMKM terutama Mm-mm. itu harus punya modal besar, Iya. kemudian modal tempat Iya. juga dan sebagainya. Udah mikirnya udah jelimet dulu gitu udah ya. nyelimet dulu. Betul. Jadi pusing dulu, Pusing. baru nanti direalisasikan. Betul. Akhirnya akan susah Iya, berjalan. betul. Nah, sedangkan beberapa contoh yang real terjadi di lapangan adalah kadang-kadang nggak punya modal, yang ada hanya website saja. Bu. Website aja. Betul. Ya, ibaratnya jualan digital yang online lah. Iya, betul. Itu. Jadi memang ini ya pertama kali memang secara digital ya. Digital, Nah, betul. online dan online ya. Pertama baru itu ya. Nah, dari untuk website sendiri kita itu ada 120 kalau sampai dengan hari ini websitenya. Yang mengelola pasti udah dibagi-bagi tuh ya. Saya nggak perlu bayangin lah ya. Udah dibagi-bagi pastinya sama tim dari Futake. Ada kaitannya dengan pembagian, Bu. Yang mengelola itu mungkin sahabat UMKM atau sahabat Restu juga mungkin agak sedikit kaget. Ini beberapa kita kaget, Bu. Iya. Yang mengelola itu cuman 1 orang. Wow, 120 website dikelola 1 orang saja. 1 orang untuk kaitannya dengan maintenance dan untuk perbaikan. Untuk perbaikan, betul. Untuk SEO, untuk SEO sendiri itu 1 orang. 1 orang. Berarti itu ada 2 orang ngurusin website. Nah, kalau dibandingkan optimasi dan sebagainya itu sangat kurang sebenarnya. Iya, betul. Tapi karena kita selektif memilih SDM sehingga ada target dan capaian yang kita berikan dan alhamdulillah sampai hari ini juga bagus. Nanti kalau sahabat Restu atau sahabat UMKM pengen melihat website kita bisa ya di futake.co.id salah satunya. Kemudian nanti ada di kembarteknika.co.id juga, ada futagotrotoar.co.id dan itu udah ada cabangnya, nanti tinggal klik-klik saja. Wah, luar jadi biasa. sudah termasuk penampilan. Dan insya Allah di Klaten terutama, Bu. Iya. Itu website terbaik kita lihat setahu kami itu ada di Futake. Wah, luar perusahaan biasa. kami. Mungkin nanti bisa dicontoh nih Bisa sama dicontoh. Sobat Restu semuanya atau teman-teman UMKM ya. Jangan ragu untuk memulai usaha karena nggak perlu tempat, nggak perlu modal yang gede. Yang penting kita bisa jualan online. Betul. Websitenya nanti kalau minta untuk ini penjelasan atau diajarin boleh nih nanti sama tim-tim yang dari Futake gimana sih mengelola websitenya ya Mas ya. Nah ini Mas dari tadi kan kita selalu menyinggung UMKM ya. Nah ini memang kita semua sudah tahu Futake ini adalah salah satu pencetus ide untuk menggabungkan teman-teman komunitas UMKM ini biar tidak tercerai-berai istilahnya. Jadi kita bentuk satu komunitas UMKM se-Klaten, ini adalah pencetusnya dari ownernya Futake ini. Nah, ini masih yang mau kita korek juga ini. Bagaimana nih untuk ceritanya kemarin sampai kita bisa membentuk komunitas UMKM Klaten yang bisa eksis sampai dengan sekarang, terus bisa diakui baik dari dinas maupun di tempat-tempat lain ya, di luar kota juga. Ini masih menarik ini. Iya. Mungkin kaitannya dengan pemasaran tadi saya sebutkan lagi selain website. Iya. Itu ada marketplace, kita masuk semua. Marketplace juga. Ada semua. Kemudian juga ada media sosial juga, bahkan YouTube juga kita masuk. Nanti sahabat Restu juga bisa lihat. Nah, itu. Kemudian kita masuk tadi pertanyaan selanjutnya adalah kaitannya dengan UMKM. Betul. Apa sih kaitannya dengan Futake atau perusahaan kembar Futago Group itu ya. Mungkin pertanyaan-tanya sahabat Restu seperti apa ini? Adakah kaitannya? Betul. Tadi seperti yang kita sampaikan di awal bahwa kita berharap bahwa UMKM terutama di Klaten itu bisa berkembang. Berkembang, betul. Minimal bisa mengikuti jejak-jejak kita, Bu. Yang sebelumnya UMKM kecil, merangkak bahkan sempat rugi juga. Kalau sedikit informasi sahabat Restu semua, kaitannya dengan Futake atau Kembar Futago Group itu awalnya owner kita jualan kambing. Oh, jualan kambing ya. Pernah jual pulsa juga. Oh, jual pulsa juga. Jual jamur juga gitu kan. Berproses pasti ya. Berproses dan itu pasti nggak mudah ya. Nggak mudah dan sempat juga rugi banyak juga. Sempat waktu jual jamur misalnya sempat Merapi meletus, akhirnya tertutup, rugi dan sebagainya, akhirnya nggak dilanjutkan lagi. Betul. Nah itu jadi memang harapannya yang terjadi di kami itu harapannya yang tidak dirasakan oleh UMKM yang baru atau yang sekarang sedang berkembang atau mengelola UMKM gitu kan. Itu harapannya yang awal mulanya. Nah oleh karena itu kami rundingan atau rembukan bersama owner waktu itu, kalau nggak salah di tahun 2021 akhir, Bu. Betul. Terus itu akhir kurang lebih bulan
September kalau nggak salah. Itu kita rembukan. Kita juga ada alasan kenapa kok harus mendirikan UMKM gitu. Salah satu alasannya selain tadi biar mengembangkan sahabat UMKM supaya tidak terjadi kerugian-kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan karena UMKM baru gitu. Nah itu sisi yang lain adalah banyak bantuan dari perusahaan-perusahaan itu hanya sekedar bantuan sembako kemudian selesai. Iya betul. Kemudian juga misalnya bantuan sarana-prasarana kemudian selesai juga gitu kan. Nah oleh karena itu kita ingin bantuan-bantuan ini bukan hanya sebatas dibantu kemudian selesai besok minta lagi gitu. Nah oleh karena itu kita buat kaitannya dengan komunitas UMKM Klaten. Apa itu komunitas UMKM Klaten? Komunitas UMKM Klaten ini kita dirikan untuk membantu sesama UMKM bisa berkembang semakin maju. Harapannya bisa mencontoh kami untuk bisa berkembang pesat. Kalau bisa ya bisa dijual ke seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Itu harapan kami sehingga UMKM itu sendiri nanti bisa meningkatkan pendapatannya, membantu mungkin SDM-nya, nanti bisa mengajari yang lain lagi dan seterusnya. Manfaatnya kan panjang. Bersinergi juga ya, Mas, saling bersinergi. Nah, itu sehingga kita putuskan di akhir tahun itu kita ingin mendirikan komunitas UMKM. Waktu itu belum kepikiran kalau misalnya harus dilegalkan, Bu. Yang penting jadi dulu gitu ya. Jalan gitu ya. Kemudian juga kita sosialisasi kok susah waktu itu ya. Waktu itu susah. Paling yang datang waktu pertama itu baru 10 orang. Ya, kita iming-imingi bahkan dari kantor itu CSR-nya cukup banyak. Betul. Uang yang dikeluarkan, Iya, Bu. betul. Tapi karena ini bantuan sekaligus dana yang CSR sehingga kita tidak berat. Betul. Sehingga kita keluarkan terus. Ya kurang lebih sampai hari ini hampir 35 jutaan. Wow, luar biasa ya itu buat UMKM ya dari Futake loh ya. Nah tapi kan tidak bisa disubsidi terus. Betul. Gitu kan. Tetap karena harus bisa mandiri suatu saat ya. Nah setelah itu kita buat, alhamdulillah kita buktikan dengan membuat plafon-plafon yang itu manfaatnya banyak buat UMKM. Salah satunya yang seperti yang dilakukan Futake di internal sendiri, misalnya pembuatan website, media-media sosial, penjualan dan sebagainya. Bahkan kita mencari bantuan-bantuan dari luar, baik itu berupa informasi maupun berupa misalnya kaitannya dengan di sana ada pelatihan apa, atau bahkan di sana ada penjualan apa. Nah kita bantu untuk pemasarannya itu. Nah sehingga anggota UMKM yang ada itu akhirnya ternyata ini bukan sekedar komunitas. Betul, iya. Bukan sekedar komunitas yang sekarang sosialisasi besok selesai. Berkesinambungan lah ya. Akhirnya 1-2 orang sampai 10 orang itu saling berkomunikasi, menyampaikan, menginformasikan. Alhamdulillah sampai hari ini pendataan UMKM yang masuk ke kami itu 300. Ya alhamdulillah sudah anggota, banyak ya. Sudah banyak. Dari beraneka macam klaster ya. Ada 15 klaster. 15 klaster. Nah bagi sahabat Restu yang sekarang mendirikan UMKM boleh juga bergabung ya. Boleh. Yang belum kita terbuka, Bu. Ya, yang belum bergabung di komunitas UMKM Klaten bisa kalau misalkan belum tahu nih Futake tempatnya di mana. Nah, ini kebetulan Sobat Restu kan saat ini yang bergabung di podcastnya kita nanti bisa menghubungi kami, akan kita daftarkan ya Mas ya. Boleh. Data-data teman-teman semua akan kita sampaikan ke timnya UMKM Klaten untuk direkrut menjadi komunitas di dalamnya. Lah nanti di situ kita akan ada info-info ya Mas ya. Betul. Baik itu masalah event atau ketika ada pelatihan atau apapun nanti akan diinfokan dari situ ya Mas. Akan diinfokan. Nah, kaitannya dengan info juga Bu, ini kita di UMKM Klaten tuh alhamdulillah setelah membentuk UMKM itu kalau nggak salah bulan Januari sampai hari ini kan kurang lebih sampai bulan Oktober Bu ya. Itu kurang lebih dari Januari, Februari, sampai 10 bulan Bu. Untuk 10 bulan itu Bu dari semangatnya anggota, kemudian juga solidnya pengurus, kan kita buat pengurus sendiri Bu. Betul. Akhirnya banyak dari korporat maupun baik itu pemerintahan, korporat swasta itu berdatangan. Betul. Pengen membantu UMKM. Betul. Makanya ketika ada dari UMKM Klaten yang tidak mau bergabung itu sangat rugi Bu. Iya. Bagi yang lama-lama kan untung. Nah oleh karena itu
dari itu kemarin kita dari BI Solo, BI Solo support sampai menyiapkan lokasi pemasaran untuk Betul, pameran, bazarnya. Iya. Bahkan dari UMKM Klaten sendiri diberikan uang untuk operasional. Ya. Jadi dilirik kita, Bu. Dan alhamdulillah sampai hari ini dari Bank BI Solo kita dijadikan ketua untuk UMKM di Klaten. Karena pembinaannya kan di Solo Raya. Iya, Bu. Di Solo Raya, betul. Kita ada komunitas UMKM Klaten, ada UMKM Wonogiri, ada Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali. Iya, ada 7 kabupaten itu ya Mas, kalau nggak salah. Iya. 7 kabupaten itu kita alhamdulillah UMKM Klaten sebagai pionirnya di Klaten. Betul. Karena kita dilihat udah paling lengkap ya Mas ya, paling lengkap baik dari webnya, udah ada malahan yang di komunitas di kabupaten yang lain mungkin belum memulai, sudah ada. Kita kemarin sempat diskusi itu belum ada di webnya, bahkan beberapa itu masih siapa yang buat dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga masih mereka juga pengen dan seterusnya. Bahkan ada beberapa juga dari UMKM Solo Raya itu juga ikut ke kita, Bu. Iya. Karena mungkin di sana belum ada ya. Sehingga ikut kita ya kita well aja gitu, membuka aja. Yang penting manfaatnya terutama untuk UMKM Klaten bisa bisa terlihat, bisa dirasakan, dan yang lain juga bisa rasakan kabupaten yang lain. Gitu. Jadi kita juga menularkan ilmu ya Mas ya, nggak cuma kita pakai sendiri, kalau ada dari kabupaten yang lain yang berminat juga akan diterima. Gitu ya. Kemudian selain BI Solo banyak nih Bu, kemarin dari Shopee datang juga sudah melakukan pelatihan. Antusiasme UMKM juga banyak, semangat. Kemudian juga ada dari OJK. Kemudian juga ada dari Bea Cukai. Juga menghubungi. Kemudian ada juga dari kirimin aja kalau swasta. Kemarin sempat diskusi juga kaitannya dengan persiapan kegiatan Gojek, Bu. Gojek juga sama. Nah, terakhir kemarin itu dari BPN Klaten. BPN Klaten membuat desa binaan. Nah, desa binaan itu bekerja sama dengan UMKM selama 3 tahun untuk dilakukan pembinaan. Wah, luar biasa. Nah, itu sampai seperti itu, Bu. Seperti itu. Dan itu di luar ekspektasi kita. Betul. Di luar ekspektasi memang kalau kita niatnya baik itu balasannya berlipat ya, Mas. Betul. Dan mudah-mudahan ini selalu niatkan baik sehingga manfaatnya luas. Amin. Nah, ini yang betul sekali. Nah, ini kalau Sobat Restu dan teman-teman UMKM semuanya pengen tahu, memang UMKM Klaten ini adalah komunitas yang dibentuk awalnya itu memang diprakarsai oleh ownernya Futake, dan dari Futake sendiri memang ada dana khusus, jadi dananya dari CSR ya Mas ya. Murni dana CSR-nya Futake itu untuk UMKM, karena tujuannya nggak hanya ngasih makan terus, tapi sekali-kali kita yuk kasih umpan biar mereka bisa berdiri sendiri, nantinya bisa berkembang seperti itu ya. Nah, dari kita setelah membuat komunitas ini, kita juga buat budaya, Bu. Kita budayakan. Apa budayanya adalah di sesama anggota UMKM, kalau ada butuh apa-apa silakan membeli ke anggota yang lain, saling bersinergi. Ya. Betul. Nggak perlu cari yang lain ya, di sini ada. Ternyata gitu. Kita UMKM Klaten itu kan punya potensi besar. Betul. Kemudian produknya juga tidak kalah. Bahkan kita dapat informasi itu produk-produk yang ada di Jogja maupun di Solo itu rata-rata dari Klaten. Dari kita ya, dari Klaten. Tapi di sana di rebranding, Bu. Betul. Di rebranding sehingga kita hanya dapat istilahnya hanya dapat HPP-nya aja dong kita. Betul. Nah, kalau misalnya kita bisa rebranding sendiri, menjual langsung, otomatis kan untuk kesejahteraan UMKM sendiri kan bisa pesat gitu. Nah, itu yang sudah kita mulai, dan alhamdulillah ini. Bahkan kami sendiri di UMKM Klaten atau di perusahaan. Betul. Setelah adanya UMKM Klaten, kita juga terbantu sebenarnya, Bu. Apa itu terbantu? Kita bisa dapat salah satu anggota UMKM itu yang bisa buat baju. Nah, kita pesan sana. Sekarang ini hampir 100 sampai 200 pieces, Bu, kita pesen. Alhamdulillah. Kan manfaatnya bermanfaat bagi sesama UMKM ya. Kami juga manfaat nih. Betul. Baju yang kita pakai sehari-hari itu ternyata ini asli produk dari UMKM. Cinta produk Klaten. Ya, cinta betul. produk Klaten ya, produk dalam negeri. Bahkan
kita hal-hal sederhana, misalnya yang bagi yang kuliner nih Bu, bagi kuliner itu kita setiap ada agenda UMKM Klaten kita bagi. Misalnya anggota yang punya kuliner makanan yang misalnya si A misalnya, hari ini si A, bulan depan nanti si B, bulan depan lagi si C, kita putar terus. Jadi manfaatnya selain dari UMKM hanya menyediakan tempat, juga kita juga beli. Iya, betul. Jadi sayang ketika tidak dimanfaatkan. Betul. Nah, terutama sahabat Restu sendiri yang punya produk UMKM bisa boleh bergabung, manfaatnya banyak banget loh. Betul. Sayang. Yang belum ngerasain boleh kepo dulu, nanti kalau udah ngerasain pasti tuman ya Mas ya. Karena akan terus. Jadi karena banyak sekali manfaatnya. Iya. Manfaatnya banyak sekali gitu. Oh iya, Mas Zi, luar biasa banget ya ini. Bisa banget nih kita ambil inspirasinya itu kalau untuk teman-teman UMKM, karena kemarin pandemi mungkin banyak yang terus usahanya itu sempat down dulu. Nah, kemudian mungkin terus menguras modal yang ada. Betul. Nah, terus akhirnya yang sebelumnya kita udah jagain buat simpenan ternyata harus keluar lagi nih untuk modalin lagi. Nah, ini nyambung nih sama kita nih dari BPR Restu nih. Karena kan kita juga bulan ini tuh ada program nasional Mas yang namanya Bulan Inklusi Keuangan. Nah, itu akan kita sampaikan kepada teman-teman UMKM semua. Kalau misalkan di masa-masa seperti pandemi kemarin itu tuh pasti teman-teman banyak nih yang modalnya tuh habis terkuras. Nah, gitu, Bu. Terus ini mau pinjam kemana gitu. Nah, ini bingung mau nyari modal kemana. Sedangkan UMKM-nya harus berkembang. Nah, harus berkembang. Nah, terus akhirnya banyak sih yang kayak kita dengar ada yang teman-teman sampai kejebak ikut pinjaman online. Bahaya sekali, dapat beritanya banyak banget yang ilegal ya. Banyak yang ilegal juga, banyak yang kesandung juga, akhirnya sampai masalahnya panjang. Nah, sebetulnya ini kami juga ada program inklusi ini yang tujuannya untuk mengedukasi kepada sahabat UMKM maupun kepada seluruh masyarakat yang ada itu supaya tidak mudah tergoda dengan tawaran-tawaran, baik itu mengenai pinjaman maupun mengenai investasi yang ditawarkan dari yang ilegal Hmm. seperti itu. Jadi bahaya sekali Bu kalau ilegal. Betul. Karena dari pemerintah pun nggak bisa bertanggung jawab. Betul, iya. Nah, makanya yang harus lurus-lurus saja, cari yang sesuai kan Bu. Betul. Nah, kebetulan kita juga kalau di BPR itu sendiri ini kan kita aneka produknya sudah lengkap ini Mas. Jadi dari produk tabungan sendiri tuh kita sudah ada bermacam-macam ya. Ada tabungan yang untuk THR. Tabungan THR itu nanti kita persiapan Bu ya. Persiapan. Nah, jadi ini sifat 5 bulan 4 bulan lagi. Mungkin nanti Futake kalau mau tukar uang baru bisa ikut tabungan THR. Boleh. Boleh nanti karyawannya dikolek, kita jemput bola juga ke sana. Nah, ini nanti fasilitasnya kita nggak perlu tukar uang baru Mas Ji. Kalau untuk yang tabungan THR itu nanti otomatis setiap menjelang Lebaran itu seluruh saldo tabungannya akan kita bagikan berupa uang pecahan baru. Langsung dari Bank Indonesia loh itu loh. Langsung dari pusatnya yang punya duit sana. Nah, terus ada juga kita tabungan kurban. Nah, karena kita kan mayoritas di Klaten ini kan muslim ya. Jadi kita ada juga sediakan tabungan kurban. Itu nanti 1 bulan sebelum Idul Adha akan kita bagikan. Nah, tabungannya bisa diambil uang tunai. Kalau misalkan pun nanti menghendaki hewan kurban yang diminta, nanti kita akan linkkan lagi, kita bersinergi lagi dengan para peternak-peternak. Mungkin nanti ada sobat UMKM yang beternak sapi atau kambing bisa join ya. Nah, jadi kita saling bersinergi ya Mas ya, baik dari bank kemudian dari teman-teman UMKM. Nah, kita nanti bisa linkkan lagi komunitas UMKM, ternyata juga banyak peternak. Mungkin dari kita masih dikit ya kalau untuk klaster ini peternakan. Nah, nanti akan kita gali lagi sobat UMKM yang bergerak di bidang peternakan, nanti bisa ya bergabung bersama komunitas UMKM Klaten. Nah, kemudian ada lagi tabungan yang berhadiah langsung tanpa diundi, dan uniknya lagi nih Mas Zi, aneka tabungan seabrek nih yang ada di BPR Restu nih semuanya bebas potongan administrasi bulanan loh. Jadi jarang loh Bu. Jarang. Iya. Kalau kesempatan kalau di bank tetangga mungkin 1 bulan ada potongan Rp1.000 atau Rp5.000 kan berat banget. Di sini tuh semua free, nggak ada potongan sama sekali, tetap dapat keuntungan ya, pengembangannya tetap ada, tetapi kita nggak ada potongan administrasi. Nah, terus pasti sobat Restu bertanya-tanya, selain tabungan apa aja sih? Nah, ada juga nih modal, pasti juga ada nih Mas. Nah, kita juga ada kayak modal itu kita bisa juga nanti seperti untuk modal usaha, kemudian untuk
konsumtif juga bisa, kemudian untuk investasi juga bisa Mas Di. Jadi Lengkap Bu ya. lengkap paket komplit apapun bisa pokoknya, dan tentunya dengan syarat yang lumayan mudah. Prosesnya juga cepat. Nah, untuk BPKB aja kalau misalkan kita udah lengkap set kita pengajuan langsung mungkin 1-2 hari bisa cair Mas Di. Betul. Iya. Nah, mungkin Sobat Restu semua biar lebih teredukasi ya. Jadi jangan mudah untuk terpancing atau diiming-imingi dengan pinjaman online yang ilegal yang nantinya akan merugikan Bapak Ibu semuanya. Nah, lebih baik nanti ke bank yang resmi-resmi aja. Salah satunya ya kita Restu, ini di BPR Restu. Nah, ini masih kita kan udah banyak banget nih yang kita bahas tadi tuh. Kita mau ini Mas, kata-kata menginspirasi nih dari mungkin Mas Di atau dari Futake-nya sendiri untuk membangkitkan semangat teman-teman UMKM nih biar semangat lagi setelah pandemi maksudnya. Pandemi ini merusak semuanya. Merusak semua tatanan ekonominya. Tapi juga kita belajar dengan pandemi. Betul ya. Ternyata tidak semua kondisi nanti kita akan nyaman terus. Betul. Akan ada kondisi-kondisi yang akan memberatkan sekaligus juga ini bahkan bukan hanya di Indonesia tapi mancanegara juga, seluruh dunia. Betul, seluruh dunia. Dunia ya. Untuk kaitannya dengan apa ya Bu? Ini kesimpulan atau kata-kata mutiara? Kata-kata mutiara. Ya. Kata-kata hari ini untuk menginspirasi sobat semuanya ya. Ya kalau kata-kata hari ini ya, yang pertama mungkin mari kita mulai dari sekarang Bu. Betul. Ya. Banyak semua aktivitas dimulai. Usaha ya harus dimulai. Ya. Kemudian juga tadi kalau mencari pembiayaan yo harus dimulai dulu yang paling bagus yang paling sesuai dengan aturan pemerintah terutama. Betul. Kemudian juga kalau harus strategi yang harus dimulai juga. Tadi kan sudah banyak kita bahas Bu ya. Strategi apa saja ya harus dimulai misalnya. Berarti intinya memulai dulu. Ya. Membuat web misalnya. Enggak perlu harus punya tempat. Betul. Tempatnya di online aja, di internet aja. Punya HP ya. Punya HP. Betul. Saya yakin semua punya HP Bu. Betul. Itu termasuk memulai niat yang baik. Baik. Betul. Itu dulu, mulai dulu. Dan dimulai dari sekarang, jangan besok ya, jangan ditunda ya, nanti nggak sampai-sampai, bahkan nggak jadi-jadi. Ibarat masak tapi pengen masak ini tapi nggak dimulai-mulai. Coba dipikir aja. Harus dimulai. Kepikiran, ya. Makannya nggak jadi, nah, betul. Nggak jadi matang kan Bu. Iya betul. Dimulai dari sekarang dan saat ini juga. Dan harus berubah. Ya intinya menjadi lebih baik. Yang lebih baik. Semua hal, bukan aja masalah UMKM, tapi baik itu aktivitas sehari-hari, mau apalagi kaitannya dengan usaha kita masing-masing Bu, karena usaha itu ya harus semua dimulai dengan baik, aktivitas baik maka menghasilkan yang baik. Itu mungkin Bu. Iya, sepertinya simpel tapi luar biasa maknanya ya. Kayaknya tuh kata-katanya tuh simpel banget ya, memulai sesuatu yang baik itu dari niat, kemudian aktivitasnya, insya Allah nanti hasilnya juga akan baik mengikuti. Nah seperti itu. Saya tuh membayangkannya gini Mas, ini tuh kita tuh hari ini mendatangkan Mas itu yang masih sangat muda, tetapi pemikirannya tuh sudah visioner banget gitu ya. Saya bisa membayangkan nih kegiatan kesehariannya tuh seperti apa ya. Di Futake itu seperti apa, terus kemudian masih handle UMKM Klaten juga tuh seperti apa, tentunya dengan tim-tim yang handal banget. Nah untuk Sobat Restu sendiri dan teman-teman UMKM semuanya, saya ulangi kembali bagi tadi yang belum bergabung ya Mas Di ya, ini komunitas UMKM Klaten, karena Mas Di ini juga adalah salah satu pengurusnya. Monggo dipersilahkan untuk bergabung di komunitas UMKM Klaten, Sahabat Restu yang punya usaha di daerah Klaten atau mungkin di luar Klaten boleh juga ya Mas, boleh bergabung. Ya nanti untuk linknya mungkin bisa akan kita kita sampaikan ke teman-teman juga ya, untuk linknya nanti kita catat ya nanti. Nah kemudian Sobat Restu, untuk yang kita sampaikan tadi mengenai dengan bulan inklusi keuangan pada bulan Oktober ini, kami selalu berpesan kepada Sobat Restu semuanya dan juga Bapak Ibu UMKM Klaten, jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang belum tentu menguntungkan.
yang tentunya tidak sesuai dengan regulasi dari pemerintah, baik itu tentang pinjaman maupun tentang investasi. Pastikan yang aman-aman saja dan tidak berisiko tinggi bagi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti itu ya Mas Ji ya. Apalagi nggak ketemu, Bu. Nggak, Kan betul. biasanya pinjol tuh nggak ketemu. Nggak ketemu orangnya Telepon, ya, nah. hanya via Kalau kan online area aja. Klaten ada Restu kan bisa lihat, Ya, datang langsung. membuktikan. Oh, ini nih banknya ada nih di Ada. sini nih. Ya, tadi Daripada Mas Ji juga nyarinya nggak susah kan ya? Nggak susah. Iya, gampang banget dicari ya. Iya. Oke, sahabat Restu semuanya, demikian bincang kita siang ini. Asik sampai kita lupa waktu dengan Mas Zikron yang biasa dipanggil Mas Zi. Ini adalah general manajernya dari Futake. Oke. Dan mungkin lain kesempatan akan kita sambung kembali apabila ada sesuatu hal yang kira-kira nanti akan ada tanggapannya ya Mas ya. Betul. Mungkin nanti akan kita buka lagi sharing seperti ini dan nanti akan kita hadirkan narasumber-narasumber yang lain yang pastinya sama-sama menginspirasi Sobat Restu semuanya dan Sobat UMKM semuanya. Baiklah Sobat Restu dan teman-teman UMKM semuanya, jangan lupa pantau terus nih aneka sosmed kita ya yang ada di bawah ini, dan pastikan kalau Sobat Restu semua membutuhkan aneka dana maupun investasi di tempat kami dan BPR Restu, solusi keuangan Anda. Solusi keuangan